Salam sejahtera untuk kita semua. Kita tentunya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena cinta kasih yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita boleh berkumpul kembali di kelas organisasi dan administrasi gereja, dan pada saat ini kita sudah memasuki chapternya yang kedua dengan judul Jemaat Allah yang Hidup. Saya membuat video ini bukan untuk membahas secara keseluruhan akan isi dari pelajaran kita, tetapi saya hanya membahas overview dari chapter ini. Jadi bukan membahas secara keseluruhan. Baik, berbicara mengenai jemaat Allah yang hidup, kita akan mempelajari bersama-sama atau mencari tahu siapa jemaat Allah tersebut, apa peran dari jemaat itu, dan bagaimana sampai disebutkan, bagaimana sampai pada akhirnya bisa disebutkan bahwa jemaat tersebut merupakan jemaat Allah yang hidup. Dan pada saat ini kita akan melihat bukan hanya di dalam peraturan jemaat saja, tetapi juga kita akan melihat dasar alkitabiahnya, dan juga kita akan merujuk kepada 28 doktrin Gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk mempelajari akan pelajaran ini. Di dalam pelajaran kita ini, kita akan berusaha untuk menemukan makna alkitabiah dari kata jemaat. Apa yang dimaksudkan dengan jemaat? Kita akan melihat akar katanya, dan juga selain itu di dalam Perjanjian Baru banyak menyentil mengenai jemaat. Perjanjian Baru menggunakan kata jemaat ini dengan lebih luas lagi. Setidaknya ada 6 hal yang akan kita pelajari bagaimana buku Perjanjian Baru ataupun kitab Perjanjian Baru menggunakan istilah ataupun menggunakan kata dari jemaat ini dalam arti yang lebih luas lagi. Selain itu juga kita akan mempelajari bersama-sama mengenai jemaat Allah ini digambarkan secara metafora. Maksudnya seperti apa? Kita akan lihat ada 7 metafora yang digambarkan di dalam Alkitab yang menggambarkan mengenai jemaat Allah. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Dan juga kita akan melihat di dalam PowerPoint, di sana menyatakan mengenai jemaat Allah tersebut. Alkitab menggunakan berbagai ungkapan untuk menggambarkan gereja itu seperti jemaat Allah. Nanti kita akan temukan apa maksud dari jemaat Allah. Sama seperti dengan saya sudah katakan tadi, kita akan rujuk di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab. Alkitab juga menggunakan kata gereja sedikitnya dalam 2 pengertian. Dalam pengertian yang umum dan juga dalam pengertian yang lebih spesifik atau dalam pengertian yang khusus. Apa maksudnya gereja dalam pengertian umum dan gereja dalam pengertian khusus? Dan juga di dalam pelajaran kita akan membahas mengenai tubuh Kristus. Jemaat ini adalah tubuh Kristus dan kepalanya adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana sehingga jemaat itu dapat menjadi jemaat yang hidup dihubungkan dengan tubuh Kristus ini? Di dalam pelajaran ini juga kita akan melihat bahwa Allah melakukan sesuatu sehingga yang tadinya ada dinding pemisah antara kita dengan Allah, dinding pemisah tersebut tidak ada lagi. Ada solusi yang Allah berikan kepada manusia, kepada jemaatnya, kepada gerejanya, sehingga sudah tidak ada dinding pemisah lagi. Itulah sebabnya di dalam kutipan mengatakan seperti ini. Juga tidak boleh terdapat diskriminasi kasta, atau bangsa, atau ras, atau warna kulit, di antara para pengikut Kristus karena semua berasal dari satu darah, dan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Solusi ini yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga yang tadinya kita terpisah, ada dinding pemisah. Ketika Allah memberikan hal ini, pada akhirnya dinding pemisah ini roboh. Itulah sebabnya oleh karena Allah telah membuat seperti ini, diharapkan ataupun diharuskan kepada kita supaya katanya tidak ada diskriminasi satu dengan yang lain, baik diskriminasi kasta, bangsa, atau ras, atau warna kulit, tua, muda, lebih berpengaruh, kurang berpengaruh, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Ini kita akan bahas bersama-sama di dalam pelajaran kita. Walaupun kalau kita lihat pada kenyataannya di dalam gereja tidak semua, ada juga kelihatannya diskriminasi ini timbul di dalam gereja. Apa solusi yang akan kita buat atau apa solusi yang akan kita dapatkan ketika kita menemukan ada hal-hal ini di dalam gereja? Tidak secara universal, tetapi hanya di gereja-gereja tertentu. Mungkin ada yang seperti ini. Kita akan diskusikan bersama-sama di dalam kelas. Oke, ini juga kutipan-kutipan yang menyatakan bahwa tidak ada dinding pemisah. Ada objek perhatian Kristus yang utama. Apa objek perhatian Kristus yang utama? Atau istilahnya apa yang menjadi daya tarik, atau istilahnya apa yang menjadi suatu hal yang sangat menarik bagi Kristus sehingga ia harus memperhatikan akan objek ini atau akan hal ini. Kita akan lihat bersama-sama. Ada satu atau penggalan statement di dalam nasihat kepada pendeta dan pelayan Injil halaman 13 mengatakan seperti ini, adalah satu-satunya objek di dunia yang padanya ia mencurahkan perhatiannya yang besar. Apa yang merupakan objek tersebut sehingga katanya Allah mencurahkan perhatiannya yang besar kepada hal ini.
Nanti kita akan diskusikan, kita akan pelajari ini di kelas. Demikianlah kita mengenal Allah dan mengakui hukum-Nya, dasar pemerintahannya di dalam sorga dan di seluruh dunia. Kita juga akan membahas sedikit mengenai apa hubungan antara mengenal Allah, mengakui hukum-hukumnya. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Apakah kita dengan mengikuti renungan pagi, renungan malam, mempelajari akan Alkitab itu sudah cukup untuk mengenal Allah? Atau seperti apa? Atau apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat dikategorikan bahwa kita mengenal Allah? Nanti kita akan bahas ini di dalam kelas. Dan juga mengakui akan hukumnya. Seringkali kita mengatakan bahwa kita ini sudah diselamatkan benar. Allah telah menyelamatkan kita melalui anaknya Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia dan dia mati untuk kita dan memberikan jaminan keselamatan. Tetapi bukan berarti ketika kita sudah diberikan jaminan keselamatan, bukan berarti itu kita tidak harus lagi menuruti akan hukum-hukumnya. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, kalau kamu kasih akan aku, kamu akan menuruti akan perintah. Mengasihi Tuhan, kita menuruti perintah. Jadi kita mengakui Tuhan atau mengakui akan hukumnya, kita menuruti akan perintah Tuhan bukan lagi untuk mencari akan keselamatan, tetapi oleh ucapan terima kasih atas keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, ini yang akan kita diskusikan, ini yang akan kita pelajari bersama di dalam kelas kita nanti. Dan juga di dalam kelas kita akan mendiskusikan bersama-sama mengenai kesempurnaan ini. Sempurna di dalam Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan sempurna di dalam Kristus? Apakah kita dapat mengejar akan kesempurnaan? Apakah manusia itu akan tiba di satu titik sempurna? Bagaimana caranya sehingga kita dapat sempurna di dalam Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan akan kesempurnaan ini? Terlebih khusus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, terkontaminasi dengan dosa, pikiran kita ini juga sudah terkontaminasi dengan dosa-dosa. Bagaimana caranya di dalam keadaan kita seperti ini kita dapat menjadi sempurna? Apakah kita dapat menjadi sempurna di dalam Kristus? Ini yang akan kita diskusikan bersama-sama, kita akan pelajari di dalam kelas kita. Pada gerejanya, Kristus telah menganugerahkan fasilitas yang cukup agar ia dapat menerima suatu hasil kemuliaan besar dari milik yang telah dibeli dan ditebusnya. Sana dikatakan bahwa kepada gereja Tuhan, Kristus telah menganugerahkan fasilitas yang cukup. Kita akan diskusikan fasilitas apa yang dimaksudkan di dalam statement ataupun di dalam kutipan ini, sehingga katanya Allah itu sendiri dapat menerima suatu hasil kemuliaan besar dari miliknya yang telah dibeli dan ditebusnya. Jadi kita akan melihat apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita telah memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup ini katanya untuk menerima Allah sebagai juru selamat kita. Inilah hal-hal yang akan kita pelajari, kiranya menjadi perhatian dari kita semua. Mari kita fokus untuk kita mempelajari akan pelajaran ini sehingga kita dapat melihat jemaat Allah yang hidup itu seperti apa, siapakah jemaat Allah yang hidup itu, dan pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.